takbiran yang bergema di Gelora Bung Karno yang memastikan Indonesia menghantar China pulang dan terkeluar daripada saingan Piala Dunia, guys. Luar biasa Indonesia, nomor 1, dan saya rasa banyak negara juga cemburu, Pak Menteri. Federation of Indonesia to transform football, to reform football, because football has to be joy and happiness. So our first priority when we come here, when we work from our FIFA offices in Indonesia. Gatot Kaca rubuhin tembok China. Gitu, guys. Ya Allah, aku merinding, guys, apabila mereka menaikkan koreo itu. Wow. Okey, dengan penyokong yang bersatu hati. Okey, untuk bikin nak buat benda ni bukan mudah, guys, ya. Ini memerlukan perancangan yang lama tapi berjaya dihasilkan. Okey, puluhan ribu penyokong menghasilkan koreografi yang membuatkan kita merinding, guys. Kalau kita yang tak ada dalam stadium pun tengok bisa merinding, ini kan pula mereka yang ada dalam stadium, ya. Ini satu momen yang penuh bersejarah untuk Indonesia lah. Okey, jujur aku cakap, guys, memang fans sepak bola Indonesia yang paling gila, yang paling sporting, yang paling aku respect di dalam dunia ini, guys, ya. Bukan di Asia Tenggara tapi di dunia. Okey, lihatlah, penuh, stadium penuh, dipenuhi oleh lautan merah putih. FIFA beri penghargaan ini kepada koreografi Indonesia pas melawan Cina, koreografi terbesar dan terbaik di dunia. Momen luar biasa terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, saat timnas Indonesia menjamu Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ribuan supporter Indonesia menampilkan koreografi megah bertema Gatot Kaca, pahlawan legendaris dari kisah wayang, yang memukau dunia dan mengundang decak kagum dari berbagai pihak, termasuk FIFA. Koreografi raksasa ini digagas oleh kelompok supporter La Grande Indonesia dan Ultras Garuda, yang dikenal aktif dan kreatif dalam mendukung perjuangan tim nasional. Koreo Gatot Kaca menggambarkan kekuatan dan keberanian sang pahlawan, lengkap dengan efek visual yang mendebarkan dan koordinasi yang sangat rapi dari ribuan penonton di tribun. Kejutan terbesar datang ketika akun resmi FIFA World Cup, mengunggah foto koreografi tersebut di media sosial dengan caption berbunyi, "Atmosfer terbaik di GBK". Unggahan ini langsung viral dan mendapat ratusan ribu like serta komentar positif dari pecinta sepak bola dunia. Meski FIFA belum memiliki penghargaan resmi untuk koreografi atau tifo terbaik, apresiasi terbuka ini dianggap sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap kualitas dan semangat supporter Indonesia. Banyak pengamat menyebut bahwa koreografi ini merupakan salah satu yang terbesar dan terbaik di dunia, setara bahkan melampaui standar koreografi klub-klub elit Eropa dan Amerika Latin. Ini bukan hanya tentang mendukung tim, tapi menunjukkan identitas budaya dan kebanggaan nasional lewat visualisasi seni yang spektakuler, ujar Rico Prabowo, koordinator La Grande Indonesia. Dengan pencapaian ini, supporter Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa dukungan mereka bukan hanya lantang dari suara, tapi juga kuat dari sisi kreativitas. Semoga hal ini menjadi inspirasi bagi dunia sepak bola dan mendorong FIFA untuk mempertimbangkan penghargaan resmi bagi supporter dan koreografi terbaik di masa depan. Tak hanya mencuri perhatian FIFA, koreografi Gatot Kaca juga menjadi perbincangan hangat di berbagai media internasional. Media olahraga ternama seperti ESPN, Goal International, dan The Guardian turut menyoroti aksi kreatif supporter Indonesia yang disebut sebagai salah satu bentuk dukungan paling artistik dan berbudaya dalam sejarah pertandingan internasional. Banyak warganet dari luar negeri yang terkesima dengan perpaduan elemen budaya lokal dan semangat nasionalisme yang ditampilkan dalam koreografi tersebut. Beberapa menyebut bahwa Indonesia telah menetapkan standar baru dalam dukungan supporter di tingkat dunia. Saya belum pernah melihat koreografi sebesar ini dalam pertandingan internasional. Ini seperti pertunjukan seni panggung skala raksasa, tapi terjadi di stadion sepak bola. Luar biasa, tulis salah satu pengguna X, dulu Twitter,
Dari Brasil, dampak dari koreografi ini juga terasa di dalam negeri. Beberapa tokoh nasional, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga serta tokoh-tokoh budaya, menyampaikan apresiasi mereka. Bahkan, ada wacana dari PSSI dan Kemenpora untuk memberikan penghargaan khusus kepada komunitas supporter sebagai bagian dari pembangunan ekosistem sepak bola yang lebih berbudaya. Kita tidak hanya menyaksikan pertandingan, tapi juga pertunjukan budaya. Ini bukti bahwa sepak bola Indonesia punya daya tarik besar, tidak hanya dari pemain, tapi juga dari tribun penonton. Ujar Dito Aryo Tejo, Menpora RI. Lebih dari sekadar hiburan, koreografi ini juga memupuk rasa persatuan. Ribuan supporter dari berbagai daerah, dengan latar belakang berbeda, bersatu membentuk satu narasi visual yang kuat di dalam stadion. Hal ini mempertegas bahwa sepak bola di Indonesia bukan hanya soal skor, tapi juga soal kebanggaan, semangat, dan identitas nasional. Arah ke depan. Usulan penghargaan resmi FIFA melihat antusiasme dan pencapaian luar biasa dari koreografi ini. Sejumlah pengamat dan pemerhati budaya olahraga mengusulkan agar FIFA mempertimbangkan kategori baru dalam penghargaan tahunan mereka, yaitu Best Supporters Choreography atau Most Creative Fans Movement. Jika ini terwujud, maka Indonesia bisa jadi pelopor dan kandidat kuat untuk edisi perdana. Dengan sorotan internasional yang semakin terang, koreografi Gatotkaca bukan hanya akan dikenang sebagai karya seni stadion, tetapi juga sebagai titik balik dalam pengakuan global terhadap kekuatan supporter Indonesia. Semangat yang menular ke lapangan energi dari koreografi luar biasa ini tampaknya juga menular langsung ke para pemain timnas Indonesia. Dalam laga melawan Cina tersebut, skuad Garuda tampil penuh determinasi dan memperlihatkan permainan yang penuh semangat juang. Beberapa pemain bahkan menyebut bahwa atmosfer dari tribun menjadi kekuatan tambahan di lapangan. Begitu kami masuk lapangan dan melihat tifo Gatotkaca terbentang megah, bulu kuduk saya langsung merinding. Rasanya seperti kami masuk perang suci membela tanah air, ungkap Kapten Timnas, Asnawi Mangkualam, dalam sesi wawancara usai laga. Pelatih kepala Timnas, Shin Tae-yong, juga menyampaikan apresiasinya kepada para supporter. Ia mengaku belum pernah melihat dukungan sebesar itu sepanjang karirnya melatih, bahkan di Korea Selatan. Saya tidak bisa berkata-kata. Ini bukan hanya pertandingan sepak bola, ini pertunjukan budaya dan semangat rakyat Indonesia. Ujarnya dengan kagum, bangkitnya budaya stadion yang positif. Momentum ini menjadi titik terang di tengah kekhawatiran lama tentang budaya stadion di Indonesia yang kadang diwarnai insiden negatif. Koreografi Gatotkaca menjadi simbol bahwa supporter Indonesia mampu menciptakan atmosfer yang positif, kreatif, dan membanggakan, tanpa kekerasan atau provokasi. Berbagai pihak pun mulai mendorong kampanye bertajuk Tribun Kreatif, Sepak Bola Bersih, yang akan mengajak komunitas supporter dari seluruh Indonesia